Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 6 September 2021 dalam pekan ke-23 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 24 sampai dengan bab 2 ayat 3. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 6 sampai 11. Ada dua poin penting yang disampaikan kepada kita melalui bacaan Injil hari ini, menurut hemat saya. Yang pertama, soal berbuat baik. Berbuat baik, itu harus menjadi prinsip semua orang, terutama mereka yang percaya kepada Kristus. Berbuat baik tidak ada batasnya. Berbuat baik pada siapapun dan kapan saja. Yang kedua, yang harus diingat oleh orang yang mau berbuat baik, bahwa tidak semua perbuatan baik yang dilakukan bisa diterima secara positif. Ada orang-orang tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang suka nyinyir, yang tidak bisa menerima dengan baik atau secara positif apa yang baik yang dilakukan. Ini sudah menjadi pengalaman Yesus Kristus, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Kelompok orang-orang Farisi dan ahli Taurat selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Tetapi Yesus tetap berbuat baik, termasuk berbuat baik pada hari Sabat, yang oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dianggap melawan hukum Sabat. Saudari dan saudara yang terkasih, boleh kita katakan, Yesus melakukan hal-hal yang baik dan banyak hal yang baik yang dia lakukan. Tetapi dia harus mengalami penderitaan. Bahwa dia dibenci, dia tidak disukai oleh kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah penderitaan, dalam tanda petik sekali lagi, yang dialami oleh Yesus. Selain penderitaan yang sangat tragis, sengsara, wafatnya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi Paulus, seperti yang diceritakan dalam bacaan yang pertama hari ini, kalau dia akhirnya mengalami penderitaan karena melakukan hal yang baik untuk jemaat di Kolose, dan itu yang dia seringkan, menurut bacaan pertama hari ini, dia malah merasa bersuka cita karena boleh ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Luar biasa, bukan? Saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak untuk selalu berbuat baik dalam hidup kita, dengan tetap berpegang pada apa yang saya tegaskan tadi. Tidak semua perbuatan baik kita diterima oleh orang yang ada di sekitar kita. Perbuatan baik kita harus terarah pada banyak orang dan kapan saja. Tidak untuk kelompok tertentu saja. Tidak hanya orang-orang yang sepaham dengan kita, tapi untuk semua orang. Dan andai kata karena perbuatan baik itu kita lalu mengalami penderitaan, tidak disukai oleh orang, ingatlah, kita harus bersuka cita karena itu, sebagaimana Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Kita bersuka cita karena berbuat baik, walaupun kita mengalami penderitaan, nyinyiran dari orang, tapi kita dengan cara itu telah ambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kita untuk tidak pernah takut melakukan sesuatu yang baik untuk siapapun yang ada di sekitar kita saat ini dan di sini. Tuhan memberkati.